trik selanjutnya yang mau saya bahas itu sebetulnya trik yang sangat simple, yaitu 5 steps yang teman-teman bisa ingat untuk bikin pivot table. Ini adalah steps yang biasa saya pakai dan yang biasa saya ajarkan kalau saya ada kelas mengenai pivot table. Oke, langsung aja ya. Kita ada 5 steps. Steps yang pertama itu very simple. Before that ya, kita harus pastikan database-nya harus baik dan benar ya. Jadi database-nya sudah memenuhi best practice. Kalau sudah benar, langkah pertama kita tinggal klik dimanapun. Kita tinggal klik dimanapun dalam database, oke. Kemudian step yang kedua, kita insert pivot table-nya. Ada 2 cara. Yang pertama bisa insert, kemudian pilih pivot table dan pilih from table or range, oke. Atau teman-teman bisa menggunakan keyboard shortcut, oke, yaitu dengan press tombol Alt, dan kemudian semua ribbon-nya nyala nih, ada huruf-hurufnya, dan kita tahu pivot table itu ada di insert, jadi saya akan press N, kemudian pivot table itu adalah V, kemudian ada T untuk from table or range. Tapi sekedar disclaimer, saya pernah menggunakan Excel 2019 ya, itu nggak ada tuh T-nya tuh. Alt and V udah jadi bisa menghasilkan tabel seperti ini atau box seperti ini ya. Tapi di Excel 365 itu ada extra step. Jadi saya ulang ya, Alt and V, oke. Seharusnya kalau udah V, kalau di Excel 2019 udah keluar box untuk pivot table-nya. Tapi untuk yang ini saya harus press T lagi, harus press T supaya pivot table dialog box-nya keluar. Oke. Dan kemudian Excel akan tanya range-nya di mana. Tapi karena database kita udah bagus, Excel udah menebak bahwa database-nya itu di sini. Oke. Jadi itu penting banget, bikin database yang bagus supaya Excel bisa menebak dengan baik. Kemudian pilihan selanjutnya itu lokasi. Apakah mau dibikin lokasi yang baru atau di existing worksheet. Kalau teman-teman mau bikin di existing worksheet, di worksheet ini nih, kita klik di sini dan pilih tempatnya. Misalnya di sini gitu ya. Jadi dia akan tahu gitu. Tapi kalau teman-teman mau bikin new worksheet, tinggal klik di sini. Oke, dan di sini kerennya adalah tombol OK ini, kalau teman-teman lihat ya, dia agak kebiru-biruan ya. Jadi udah default nih. Udah default, kita tinggal press enter. Oke, makanya saya suka banget teman-teman buat belajar keyboard shortcut karena kita bisa melakukannya dengan sangat cepat. Saya tunjukin ya. Ya, saya ulang lagi. Step pertama kita klik di sini. Step kedua dengan keyboard shortcut itu adalah Alt and VT. Oke. Database-nya udah betul, kita mau pilih new worksheet dan saya tinggal enter aja nih teman-teman. Saya tinggal enter, book, dan langsung ada sheet baru di sini namanya sheet 1 dan siap kita untuk bikin pivot table-nya. Oke, saya ulang ya, dengan speed yang lumayan lebih cepat ya, supaya teman-teman bisa benar-benar lihat betapa powerful keyboard shortcut. Jadi step pertama, klik dimanapun dalam database. Step kedua, Alt and VT enter ya, Alt and VT terus enter, oke, Alt and VT enter, dan kita udah langsung siap bikin pivot table. Oke, itu step kedua. Step ketiga ini krusial karena step ketiga ini adalah proses di mana kita mempivot. Oke. Teman-teman tahu gak ya kenapa disebut pivot table ya? Karena ini adalah bentuk tabel. Pivot itu bahasa Inggrisnya poros ya. Jadi poros yang bisa goyang-goyang nih, yang bisa kita putar-putar sesuai kita mau ngelihat dari sisi yang mana gitu ya. Karena kita bisa bikin tabel berbagai macam variasinya dengan melakukan step yang ketiga ini. Step ketiga ini kita punya pivot table field di sebelah kanan. Kalau teman-teman nggak suka bisa di drag dan dipindahin supaya lebih dekat gitu ya. Dan inilah the beauty of pivot table, karena kita bisa menentukan, oke, call up judul apa yang ada di row, yang ada di kolom, dan yang ada di values. Jadi misalnya nih, misalnya saya mau ambil nama karyawan, oke, nama karyawannya, dan semua unik nama karyawannya diambil sama pivot table, dan saya mau ambil gaji barunya mereka nih. Jadi saya tinggal drag ke sini, dan pivot table langsung mengisi datanya. Jadi kita tinggal drag gitu ya. Dan the beauty of pivot table lagi, kita bisa bikin parent gitu. Jadi misalnya per departemen, saya akan tarik di atas namanya nih. Ya, bisa juga di bawah. Jadi suka-suka kita nih. Jadi itulah balik lagi ke namanya kenapa disebut pivot table, karena ini bersifat poros ya. Bersifat fleksibel, bisa dilihat dari sisi gimana aja. Saya bisa taruh di atas seperti ini dan teman-teman lihat di pivot table-nya.
Dia akan ngegroup dulu secara departemen dan ngelis semua nama karyawan yang ada di dalam finance. Oke. Atau kita bisa juga dibalik, misalnya nama gedung, misalnya departemennya saya pindahkan ke atas dan nama gedungnya saya pindah ke sini. Oke, sama ya. Jadi gedung kemudian nama, atau bahkan gedungnya saya bisa pindahin ke bawah. Jadi per nama ada nama gedungnya. Oke. Nah, kalau kita udah bikin parent kayak gini, teman-teman mungkin lihat, oh kok ini datanya ada di kolom yang sama ya. Jadi ini juga personal preference saya. Oke, langkah keempat, oke, itu saya akan selalu mengganti display-nya. Oke, saya akan ke design dan saya akan mengganti report layout-nya itu menjadi show in tabular form. Kalau saya klik, teman-teman lihat perbedaannya ya. Saya klik, boom. Oke, jadi ini saya balik ya supaya enak dilihat gedungnya di atas. Jadi yang sekarang kita lihat, gedung itu bersifat secara tabular ya. Jadi satu kolom untuk satu kategori dan nama ada di kolom B. Jadi lebih enak dilihat. Oke, itu step keempat. Step kelima itu adalah dengan merubah format dari data yang kita mau ini ya. Jadi saya akan klik kanan, pilih number formatting, dan kita pilih currency. Dalam hal ini currency karena ini uang ya. Oke, yes, that's all ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tarik nama karyawan ke sini atau bisa cari nama departemennya di kolom seperti ini. Jadi kita bisa tahu nih marketing yang di Depok itu berapa total gajinya, sales yang di Tangerang berapa total gajinya, gitu ya. Jadi keren banget karena pivot table bisa merubah sisi pandang kita mengenai table. Jadi namanya pivot table ya. Jadi tablenya bisa di-pivot, bisa diganti-ganti. Dan step ketiga inilah kuncinya, karena di sini kita nge-drag, drag. Oke, saya tulis nama di sini PT1 lah ya, pivot table 1. Jadi sekedar untuk nge-recap, ada 5 step yang biasa kita pakai untuk bikin pivot table. Oke, jadi ini step pertama ya, nomor 1 kita klik dimanapun di dalam database. Step kedua kita bisa insert pivot table atau keyboard shortcutnya tadi Alt N V T Enter. Oke, step ketiga begitu kita punya pivot table-nya, ini penting banget karena kita harus berhenti sejenak nih dan pikir kita mau bikin tabel yang formatnya seperti apa. Jadi di sini kita tinggal drag, dan drag. Suka-suka ya, mau gimana ya. Kemudian step keempat, ini personal preference, saya akan selalu ganti report layout-nya untuk show in tabular form yang ketiga, oke, karena lebih enak dilihat, oke. Dan yang keempat, kita akan selalu ganti number format-nya sesuai dengan format yang kita mau, apakah itu persentase, apakah itu rupiah, apakah itu just numbers, oke. Jadi gitu aja, itulah 5 steps untuk bikin pivot table yang gampang banget buat diingat, jadi teman-teman bisa dipraktis atau bisa dicobain setiap bikin pivot table. Oke.